Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, bayangkan suatu hari ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, dan kita ditanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan hidupmu?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan terbesar yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Setiap detik yang kita lalui, setiap langkah yang kita ambil, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Hidup kita adalah amanah. Waktu, kekayaan, ilmu, dan kesempatan adalah nikmat yang harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejauh mana kita telah memenuhi amanah ini? Bayangkan sahabat, bagaimana perasaan kita ketika menyadari bahwa hidup yang kita jalani selama ini lebih banyak dihabiskan untuk mengejar dunia, sementara akhirat kita abaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menggambarkan betapa rinci hisab yang akan kita hadapi. Bayangkan sahabat, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan umurmu?" Apakah kita punya jawaban yang membuat kita selamat, ataukah kita hanya tertunduk malu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasr ayat 19. Orang yang hidupnya hanya mengejar kesenangan dunia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesali setiap detik kehidupannya di akhirat. Mereka akan berkata, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, dari neraka. Maka kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Quran Surat Fatir ayat 37. Namun, penyesalan di akhirat tidak akan ada gunanya. Bayangkan sahabat, jika kita berada di posisi itu, saat tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, hidup kita akan bernilai jika diisi dengan amal soleh. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad nomor 23.408. Setiap langkah kecil seperti membantu sesama, menyebarkan kebaikan, atau sekedar senyum tulus kepada orang lain akan menjadi saksi amal baik kita. Sahabatku, bayangkan betapa indahnya ketika amal-amal itu menjadi bukti bahwa hidup kita tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan dalam Al-Quran, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan yang saling menasihati dalam kebenaran serta kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Setiap detik waktu yang berlalu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa diulang. Maka gunakanlah waktumu, waktu kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak bertobat, dan untuk memperbanyak dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan hati kita dan kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hidup kami penuh dengan amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah segala kelalaian kami dan berilah kami kekuatan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam iman dan amal soleh hingga akhir hayat kami. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain agar pesan-pesan kebaikan ini dapat bermanfaat buat mereka. Dan kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan ridhonya kepada sahabat semua. Amin ya Robbal Alamin. Sahabatku, tidak lupa kami mohon maaf bila mana ada kalimat-kalimat yang keliru atau kurang pas dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.